Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada bab yang ke-32, yaitu bab fadli dha'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilina. Bab keutamaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang yang fakir, wal khamilina, serta orang-orang yang tidak dikenal. Naam. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang dimaksudkan dengan bab ini adalah hiburan bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang lemah. Apakah lemah pada badannya atau lemah pada akalnya, maupun lemah pada kehormatan atau hartanya dan seterusnya, tetapi dia kuat di sisi Allah. Ya, karena memang Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan manusia itu berbeda-beda. Ada kalanya seseorang lemah pada suatu sisi, namun dia kuat pada sisi lain, yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dia punya keterbatasan dalam kecerdasan, atau bisa jadi dia lemah dalam harta, ataupun mungkin dia lemah dalam badannya, atau bahkan mungkin kehormatannya lemah. Tetapi dia adalah orang yang kuat dalam berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu yang paling terpenting adalah menjadi kuat di sisi Allah. Menjadi kuat di sisi Allah Jalla wa Ala. Ya, tidak peduli atau tidak ada gunanya seseorang itu kuat badannya, fisiknya, atau kuat hartanya, atau bahkan mungkin akalnya kuat, yakni cerdas, tapi dia lemah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ini bab ini adalah hiburan kepada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah lemah dalam berbagai macam hal yang disebutkan tadi, tetapi dia kuat di sisi Allah. yakni kuat dalam beribadah kepada Allah
dekat dengan Allah sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memuliakannya. Naam. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama orang-orang yang menyuruh Rabb mereka di pagi dan senja hari, yakni di pagi hari dan di sore hari, dengan mengharap keridhaannya, mengharap keridhaan Allah Azza wa Jal, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk duduk bersama hamba-hamba Allah yang berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, dan bertakbir, serta bersama orang-orang yang memohon kepada Allah pada pagi dan sore hari, baik mereka itu orang miskin atau orang kaya, orang yang kuat atau orang yang lemah. Ala kulli hal, orang yang bermajlis, yakni majlis itu dipenuhi dengan dzikir kepada Allah, yaitu tahlil, tahmid, tasbih, takbir, dan seterusnya, maka duduklah dengan mereka, bergaullah dengan mereka, dan tidak peduli apakah mereka itu miskin, apakah mereka itu kaya, apakah mereka itu kuat atau mereka itu lemah. Itu bukan ukuran. Yang ukurannya adalah kedekatan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, percuma saja kalau dia kuat dalam materi tapi dia bangkang kepada Allah. Tidak ada gunanya kalau dia itu kuat dalam fisik tetapi dia itu durhaka kepada Allah. Tidak ada pula manfaatnya dia itu kuat akalnya, cerdas akalnya, tetapi dia ingkar dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu dalam ayat ini jelas sekali pada penggalan kalimat yang pertama itu Allah memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk dengan mereka ini, hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yakni yang dekat dengan Allah, sabar bersama mereka. Dan apa? Dan orang yang selalu berdoa kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Doa itu apa? Sendiri adalah ibadah. Ya, doa permintaan. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Doa, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, yang doa itu sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Semakin dia berdoa kepada Allah, maka dia semakin beribadah kepada Allah. Yang dengan doa itu seseorang
dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian pada ayat selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala ya melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mencela orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang yang lemah dari mereka. Allah melarang, yaitu wala ta'du ainaka anhum, dan apa? Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Jangan meremehkan mereka. Jangan apa? Meremehkan mereka. Jangan menganggap enteng mereka, jangan sepelehkan mereka. Ya, karena walaupun mereka dalam posisi atau pandangan keduniaan itu mungkin adalah orang-orang yang kurang, tetapi dia punya kemuliaan di sisi Allah, yang kalau dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya Allah kabulkan. Dia dimuliakan oleh Allah karena dia kuat dalam pengabdian kepada Allah. Bisa jadi ada orang-orang tertentu yang kita lihat kondisi fisiknya lemah, ya. Kita lihat dia juga mungkin ya orang itu kayaknya orang yang tidak punya kedudukan, orang yang disepelekan. Ya, tetapi ketika dia sendiri, dia berkhalwat dengan Allah, dia berdoa, dia beribadah, dia penuhi hari-harinya dalam kesendiriannya, dalam kelemahannya dengan ibadah kepada Allah. Ini artinya memang orang ini ya Allah takdirkan dia punya kekurangan pada suatu sisi, tetapi dia punya kelebihan pada sisi lain di sisi Allah. Nah, ya meski pada keumuman manusia itu ya mereka terpesona dengan tampilan lahir, ya. Ada orang tampilan lahirnya wah bagus, pakai jubah, pakai sorban, ya, tampilan lahirnya. Atau mungkin pada hal-hal keduniaan ya dia kuat fisiknya, gagah, ganteng, cantik, ya. Atau kuat hartanya, kaya, atau punya kedudukan, atau cerdas, ya, dalam urusan dunia, pola pikirnya bagus dan seterusnya, ya. Tetapi orang ini lemah di sisi Allah. Namun kebanyakan manusia mereka terpesona dengan yang kayak demikian. Kalau lihat orang itu punya harta yang banyak, wah kagum-kagum. Lihat orang punya penampilan bagus, hartanya banyak, ya, penampilan orang-orang kaya, ya, dia terpesona. Ya, lihat orang yang punya harta melimpah, orang punya jabatan tinggi, rame-rame orang mau bergaul dengan yang kayak gitu. Rame-rame mau bergaul dengan orang yang punya jabatan, rame-rame mau bergaul dengan orang yang punya harta benda, rame-rame pengen bergaul dengan orang yang punya kedudukan. Walaupun orang itu mungkin tidak kenal dia, tapi dia ngaku-ngaku kalau punya hubungan. Apakah punya hubungan teman, apakah pernah kenalan, ataukah memang punya garis keturunan dan seterusnya yang mungkin direkayasa oleh dia, ngaku-ngaku saja supaya bagaimana mencari jalan bisa dekat dengan orang yang demikian. Padahal apa? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah bukan untuk dekat dengan orang yang demikian, ya, tetapi dekat dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini sebagaimana di dalam ayatnya yang lain, ya, surat Toha ayat yang ke-131, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah wala tamuddanna ainaika ila matta'na bihi, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang kami berikan
kepada beberapa golongan dari mereka, matta'na bihi azwajan minhum, yang kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka zahratal hayatid dunya, sebagai bunga kehidupan dunia, sebagai keindahan kehidupan dunia. Untuk apa? Linaftinahum fih, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan sesungguhnya karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Karunia di sisi Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari terpesona dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kelebihan dari harta benda dunia. Kenapa? Ya, harta benda dunia itu hanyalah ujian bagi mereka. Ya. Tetapi apa? Ingat bahwa rizqu rabbika khairu wa abqa. Karunia di sisi Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah. Ya, kita lihat sih kalau yang namanya zahratul hayatid dunia, yakni bunga kehidupan dunia, ya bunga itu ya dia layu nanti. Suatu saat dia layu, suatu saat dia kering, ya suatu saat juga mungkin dia mati. Tetapi yang di sisi Allah, karunia yang di sisi Allah itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan memang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berdoa tentang kehidupan dunia ini, beliau berdoa yaitu apa? Allahumma innal aisha aisul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang terpesona dengan dunia, sebentar lagi dunia itu akan meninggalkan mereka. Terpesona dengan kekayaan, terpesona dengan kegantengan, terpesona dengan kekuatan, terpesona dengan ini dan itu dari hal-hal dunia, pernak-pernik kehidupan dunia. Dan orang-orang yang semacam ini yang menjadikan dunia sebagai sandaran tolak ukur bagi mereka dalam kehidupan mereka, itu biasanya mereka menyombongkan diri terhadap orang-orang yang dianggap lemah, ya. Karena mereka rasa sudah punya ini, sudah punya itu, punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, punya harta, maka orang-orang yang tidak punya itu dianggap sepele oleh mereka, tidak digubris, tidak diendahkan, dan dianggap tidak ada gunanya, ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, sifat mereka ini di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-75. Allah Tabaraka wa taala berfirman, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Kata mereka, tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya. Jadi ketika mereka menyombongkan diri, mereka mengatakan orang-orang kaya berkata, ya, dari kaum Nabi Saleh itu mereka mengolok-olok. Maksudnya ya kalau Saleh itu utusan dari Robnya, ya dia itu di kalangan kami itu lemah, gitu. Ya. Maka ini tolak ukurnya orang-orang kafir, orang-orang yang tertipu, terpesona dengan keindahan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul itu supaya bukan duduk bersama orang-orang yang seperti itu.
Maka dari sini ya, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini, kemudian nas-nas ya, menunjukkan kepada kita, sehingga para ulama mengatakan kalau ada seorang alim yang bolak-balik datang kepada para penguasa, hati-hati dengan orang alim itu. Nah, agamanya akan terfitnah. Ya. Tapi kalau penguasa yang datang kepada orang alim, ya ini tidak ada masalah, baik. Bisa jadi penguasa itu datang untuk bertanya. Ya. Maka kadang-kadang kalau orang yang sudah alim dikaruniakan oleh Allah ilmu, tetapi dia masih saja cari jalan untuk dekat dengan para penguasa, lisannya kaku ketika memberikan nasihat kepada para penguasa, takut, ya ini bahaya. Ya, tidak berani berbicara kebenaran, tidak berani meluruskan kesalahan para penguasa, tidak bisa memberikan nasihat, bahkan menyokong mereka, membantu mereka dalam kedustaan dan kebohongan mereka. Nah, ini bahaya. Termasuk orang yang terusir nanti dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung-ujungnya ini kembali kepada sudut pandang manusia ya. Siapa di antara manusia ini yang sudut pandangnya itu cenderung kepada perkara agama, maka dia akan menilai segala sesuatu itu dengan barometer agama. Tapi kalau siapa yang sudut pandangnya itu tertuju kepada dunia, maka dia akan menjadikan urusan dunia ini sebagai barometer dalam mengukur kondisi dan keadaan manusia. Nah, ini bahaya. Kalau dunia yang dijadikan standar, maka bisa jadi. Ya, karena berapa banyak orang-orang yang memiliki ketakwaan di sisi Allah itu adalah orang-orang yang lemah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah pada hadis yang ke-257, wa an Haritsah bin Wahb radhiyallahu anhu qala, dan dari Haritsah bin Wahab yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, Haritsah bin Wahab ini adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam ya, yaitu dia berkata, qala Rasulullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Ya, kata Rasulullah ya, maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Yaitu kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allahi la abarrah, yaitu setiap orang lemah serta yang dianggap lemah oleh orang lain. Mutadha'af, setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh orang lain. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia bersumpah dengan nama Allah untuk meminta sesuatu yang sangat dia butuh, la abarrahu, niscaya pasti Allah akan memberikannya. Allah akan mengabulkan doanya itu. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kemudian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Yaitu kullu utullin jawadin mustakbir. Penghuni neraka itu adalah setiap
orang yang kasar, al-utul yakni keras kepala dan kasar dalam pergaulan, itu utul. Kullu utul jawadin mustakbir, setiap orang yang kasar, al-jawad itu orang yang gemar mengumpulkan harta tapi bakhil. Nah, gemar, kalau soal harta saja gemar, ada saja dalam benaknya, pikirannya itu hari-hari yang ada dalam pikiran dan benaknya itu adalah harta, 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 dan harta. Tapi bakhil. Nah, maka kata Nabi, maukah kalian aku beritakan tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang kasar bengis, jawadin mustakbir, kasar serta sombong, kasar serta sombong, keras. Orang yang utul itu yakni keras kepala dan kasar dalam pergaulan. Kalau jawab itu orang yang gemar mengumpulkan harta tetapi pelit, kikir, bakhil. Nah, ini keras, disebutkan itu keras. Mustakbir, yakni sombong, orang yang sombong. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita dua kelompok manusia yang menjadi penghuni surga dan penghuni neraka, ya, menjadi penghuni surga dan penghuni neraka. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, golongan yang pertama dalam hadis ini yakni Rasulullah mengabarkan tentang golongan penghuni surga, yaitu apa? Orang yang lemah dan dianggap lemah, orang yang tidak punya apa-apa dan memang disepelekan. Tapi lau aqsama 'alallahi la abarrah, kalau dia berdoa meminta kebutuhannya kepada Allah, niscaya pasti Allah akan mengabulkannya. Ya, hal ini sama ya dengan hadis yang lain ya. Hadis yang disebutkan bahwa inna min ibadillah man lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada seseorang yang kalau dia bersumpah karena Allah maka pasti dikabulkan. Pasti apa? Dikabulkan. Ini orang yang berdoa kepada Allah dengan penuh harap, dengan penuh kerendahan diri, ya, karena kelemahannya, keterbatasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pasti Allah kabulkan doanya. Ini sifat orang-orang yang termasuk kebanyakan penghuni surga. Ya. Adapun orang-orang yang berdoa dalam keadaan sombong hatinya, ya, ingkar, maka orang-orang seperti ini walaupun dia bersumpah atas nama Allah dalam doanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dia dari karunia-Nya. Ya, Allah tidak mengabulkan dia, mengabulkan doanya.
Ya, di dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man dalladhi yata'alla alayya ay halafa alayya alla aghfiru li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak." Yani siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuninya dan aku menghapus amalanmu, kata Allah. Ya, ini juga bersumpah ya. Ya, dia bersumpah untuk atas nama Allah, tetapi orang ini bersumpah dengan kesombongan. Ya, bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan. Tapi ternyata pada ghafartulahu, kata Allah, aku mengampuni dia. Wa ahbattu amalak, dan aku menggugurkan amal-amalmu. Hapus amal-amalmu, hapus. Ya. Karena apa? Sombong. Ini sama-sama juga sumpah ya. Tapi orang yang kedua ini dia bersumpah atas nama Allah ya tidak dikabulkan. Karena dia bersumpah dengan hati yang lalai, bersumpah dengan kesombongan, ya, menantang Allah tabaraka wa taala. Nah, ini bahaya. Nah, ini hadis qudsi ini berkaitan dengan ahli ibadah ya. Ahli ibadah yang sombong. Ya. Ahli ibadah yang sombong ketika dia berjalan melewati seseorang yang berbuat maksiat, maka seraya dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, dia mengucapkan kata-kata ini dengan bangga diri. Ya, dia bangga. Oh, dia berada dalam ketaatan. Si fulan ini ya, dia merasa si fulan ini terhina, ada kesombongan di situ. Maka apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mencegah dia dari rahmat Allah, menjauhkan dia dari rahmat Allah. Maka dia bersumpah. Sama juga bersumpah. Tapi kalau pada hadis yang di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang orang-orang lemah, lalu Rasulullah mengatakan lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah dalam doanya atas sesuatu yang dia butuh, maka pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, maka ini ada sama dengan hadis Rasulullah mengatakan, inna min ibadillahi man lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah maka pasti Allah kabulkan. Ya. Maka di sini ada dua jenis manusia. Meskipun mereka sama-sama berdoa dengan sumpah atas nama Allah, yaitu yang pertama orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin, yang mereka bersumpah kepada Allah dengan penuh rendah hati, kelemahan mereka, keterbatasan mereka, dan sangat butuhnya mereka kepada Allah. Harapan mereka begitu besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang dianggap lemah, tidak berdaya, dan tidak digubrisi oleh manusia, maka mereka ini doa mereka dikabulkan oleh Allah. Ini golongan yang pertama. Dan ini adalah golongan ahlul jannah, golongan ahli jannah. Yang kedua adalah golongan manusia-manusia yang juga dia bersumpah atas nama Allah dalam doanya, tetapi dia ini ada berdoa dengan hati yang lalai, sombong, angkuh. Karena dia punya kekayaan, punya kedudukan, atau bahkan dia punya amal yang banyak, dia merasa sudah puas dengan amal yang dia lakukan. Dia ahli ibadah atau dia orang yang berilmu, sehingga dia merendahkan yang lain. Dia bersumpah atas nama Allah dengan kesombongannya, maka orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Bukan hanya doanya tidak dikabulkan, tapi dia juga dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Meskipun sama-sama bersumpah dengan atas nama Allah dalam doa yang mereka minta. Ya. Maka ini. Nah. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini ya, faedah yang paling pertama adalah larangan bersikap kasar, keras, dan sombong. Karena yang demikian itu adalah sifat-sifat para penghuni neraka. Sifat-sifat para penghuni neraka, ciri-ciri para penghuni neraka.
Yang kedua, disunnahkan bersikap tawadhu atau rendah hati terhadap kaum muslimin dan tidak boleh menyombongkan diri di hadapan mereka. Ya, manusia ini kerdil ya, kecil di sisi Allah. Yang membedakan manusia di sisi Allah itu ketakwaan. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan terhadap saudara kita? Sama-sama kita kerdil di hadapan Allah. Sama-sama kita ini fakir di hadapan Allah. Kita butuh kepada Allah. Ya, kita sangat-sangat lemah di hadapan Allah. Apa yang mau kita banggakan di hadapan saudara kita? Sementara kita adalah sama-sama orang yang lemah, orang yang butuh dengan Allah, orang yang fakir kepada Allah. Maka tidak sepantasnya. Maka yang layak bagi seorang itu adalah dia bersikap tawadhu. Disunnahkan bagi dia untuk bersikap tawadhu, rendah diri ya terhadap kaum muslimin dan tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Nah, yang ketiga, bersabar dalam menghadapi gangguan dan rasa sakit karena Allah. Merupakan sebab dikabulkannya doa. Jadi bersabar dalam menghadapi gangguan dan rasa sakit karena Allah, nah itu merupakan sebab dikabulkannya doa. Nah, orang-orang fakir dengan kelemahan mereka, mereka bersabar di atas kelemahan mereka, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Mereka dianggap lemah, dianggap tidak berguna dan seterusnya di hadapan manusia. Mereka bersabar dengan itu, tapi tetap saja mereka memperbaiki hubungannya dengan Allah. Maka ini merupakan sebab terkabulnya doa. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ya, pernah mengatakan rubba ash'ath akbar madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Bisa jadi atau berapa banyak orang yang kusut dan berdebu penampilannya, madfu' bil abwab, ditolak dari pintu-pintu, tidak diterima. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Namun kalau seandainya dia bersumpah kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah untuk meminta hajatnya, meminta keperluannya, la abarrahu, niscaya Allah pasti akan mengabulkan doanya itu. Iya. Jadi orang, kata Rasulullah, rubba ash'ath akbar, berapa banyak orang yang kusut penampilannya, akbar, berdebu juga. Ya, madfu'in bil abwab, ditolak dari pintu-pintu, dianggap kerdil, dianggap tidak berguna, dianggap tidak ada faedahnya, ya, bergaul sama orang itu, ya, tidak ada keuntungannya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata dia punya kedekatan dengan Allah, dia punya amalan yang dia jaga di sisi Allah, dia punya ibadah, dia punya kerendahan hati, dia punya sifat tawadhu, yang dengan itu semua dia menahan gangguan-gangguan dari manusia, penghinaan, dia menahan itu semua dalam tetap memproses dirinya untuk semakin tetap dekat dengan Allah. Maka ini sebab dikabulkannya doa. Ya. Yang berikut, faedah yang berikut, seseorang itu tidak dilihat dari penampilan fisiknya, tidak dilihat dari penampilan lahirnya, tetapi dilihat dari hati dan amalannya. Kalau penampilan fisik ya maka manusia itu bisa terkecoh dengan penampilan fisik, ya. Karena penampilan fisik manusia ini ya macam-macam.
Ada orang yang kelihatannya lugu ya, tapi dia Abu Nawas kelas kakap. Ada orang. Ada kelihatan kayak orang yang tilmi, orang telat mikir. Tapi ya jahatnya luar biasa. Ya, nakalnya luar biasa. Tapi kelihatannya lugu saja, tapi nakal. Penuh dengan strategi, penuh dengan langkah-langkah Abu Nawas ya. Nah, ini tidak bisa orang itu dilihat dari penampilan dohirnya, fisiknya tidak bisa. Tetapi apa? Hatinya dan amalannya, batinnya dan amalannya. Dan ini penilaiannya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita hanya bisa membaca suatu hadis, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.